Yang kedua ini Mbah Friendly Dwi dari Kendal. Mbah, saya sedang dalam keadaan sulit. Wah, podo karaku Mas. Tapi tak ada orang yang bisa saya ajak ngobrol. Orang tua juga tak mengerti kondisi saya. Semua teman lebih banyak menyalahkan saya. Teman-teman membuli saya. Saya harus bagaimana ini, Mbah? Sebenarnya kalau jawaban pertimbangan yang normal kan ya cari teman yang kira-kira Anda bisa ajak omong ya. Kalau ndak ada ya ngomong sama Allah. Nanti Allah akan menjawab atau akan ikut berkenan berdialog atau mengutus malaikatnya atau apapun bentuk pertolongan Allah. Berdoa. Jadi kalau di Qur'annya kan ada kalimat Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri, Engkau adalah sebaik-baik pewaris, maha pewaris. Jadi sekarang ucapkan itu setiap habis sholat dan kapan saja Anda sempat, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, supaya Allah mewariskan entah sahabat, entah teman, entah apapun, supaya Anda bisa ajak ngobrol gitu. Ya. Cari teman sebanyak-banyaknya Mas, kalau saran minta saya, Allah supaya Anda dikasih teman. Dikasih teman yang terbaik, yang terpilih. Kalau di Tomboati itu kumpulana wong kang soleh. Gitu ya Mas Friendly. Selanjutnya ini Mbah Muhammad Bakir. Mbah, saya membaca kitab Firasat. Filsafat mungkin ya maksudnya? Filsafat. Filsafat ini. Mbah, saya membaca kitab Filsafat yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Saat membahas karakter manusia, dikatakan di situ diantaranya orang yang kepala bagian atasnya ada cekungannya biasanya punya niat busuk. Misalnya suka ngakali orang untuk menguntungkan diri sendiri. Nah, ternyata kepala saya ada cekungannya, Mbah. Wah. Iya. Jadi ini kan beliau ini ulama ya. Bukan Imam nabi. Fakhruddin Ar-Razi. Ya, bukan nabi, belum tentu wali dan juga pasti bukan Tuhan. Sehingga pernyataan beliau mengenai cekungan kepala itu bisa benar bisa salah. Bisa benar Maka bisa salah. untuk mengetahui benar salahnya kan dibutuhkan penelitian dengan sampel beribu-ribu untuk mengetahui. Jadi setiap orang didelok ndase, ono cekungane tak ono jeglongane orang, ono legoke, diamati perilakunya baru bisa dianalisis kemudian sampai kepada kesimpulan sampai kepada kesimpulan. Kalau Anda sudah meyakini bahwa itu adalah hasil penelitian dari Syekh Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya sekarang sumbangkan hal itu kepada pemerintah supaya orang itu dapat KTP diperiksa dulu kepalanya. Legok ora gitu kan. Anda cari menantu, Anda cari istri, cari suami, dilihat dulu kepalanya. Jangan yang legok. Jangan yang legok. Kalau menurut saya kok enggak kok. Iya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa benar enggak ya. Yang benar itu enggak atau saya tidak memastikan, tapi kok saya kira kok sesederhana ini memang ada yang namanya ilmu katuranggan dalam kehidupan Jawa. Jadi ada orang misalnya kalau hidungnya mekrok, kalau mulutnya lebar, kalau kepalanya peyang atau segala macam itu dititeni oleh mbah-mbah kita dulu. Biasanya orang yang hidungnya begini dia ngomongnya begitu, anak yang meripati sedemikian rupa maka dia gampang nangis, gampang menderita sekali. Itu ada. Tapi itu semua kan ilmu niteni ya, tapi belum penelitian dalam arti yang memenuhi syarat metodologis gitu ya. Jadi mending sekarang Mas siapa namanya? Muhammad Bakir. Muhammad Bakir sekarang iseng-iseng melakukan penelitian aja. Jadi kalau ada orang yang berbuat buruk, gimana caranya Anda ngelihat memeriksa kepalanya kan gitu. Nah, karena foto batuknya. Saya sendiri tidak bisa menalar bahwa kalau kepalanya itu ada ada cekungannya itu lantas dia berbuat. Mungkin saja itu benar ya, dan mungkin Allah memang memberi ciri-ciri yang merupakan indikator fisik untuk mendapatkan makna rohaniyah atau psikologis gitu ya. Tapi itu kemungkinan, tapi saya tidak mengatakan iya, saya tidak mengatakan tidak gitu ya. Tapi kalau saya ditanya spontan ya,
yo ora lah, orang ngono kuwi lah gitu ya. Ya ora ngono kuwi lah. Iya, iya. Berarti sensus penduduk harus meriksa kepala kan gitu. Gampang banget gitu. Gampang banget gitu. Jadi kalau besok-besok Anda mau punya menantu nomor 1 kan Cek batuk dulu. ora bathuk apa ndas to kuwi? Ini kepala bagian atas. Iya. Oh iya, iya. Jadi kudu bocah kudu kok salaman jero kok cekel ndase didelok ana cekungane apa tidak gitu. Gitu Mas Muhammad Bakir. Kalau saya sendiri setuju dengan Sekarang Simbah, gini gitu. Mas Bakir ya, andaikan pun Anda percaya ini dan Anda menemukan fakta bahwa kepala Anda memang ada cekungannya, sehingga Anda terkontaminasi untuk berpendapat bahwa Anda memang punya ciri yang buruk sehingga mengakali orang. Anda tidak jujur, Anda ngakali orang seterusnya, itu juga bisa diatasi. Ya sekarang Anda harus punya tekad untuk tidak menjadi bukti dari pandangan itu. Ya sehingga Anda tidak akan pernah ngapusi orang, tidak pernah tidak jujur, dan Anda mohon kepada Allah agar supaya apapun bentuk jasad saya yang Allah berikan kepada saya, apapun ya, apa ndasku gede apa cilik, irungku gede apa cilik, cangkemku ombo apa ciut, itu mohon kepada Allah itu jangan menjadi menjadi indikasi dari perbuatan buruk saya. Apapun saja fisik saya akan berbuat baik. Tinggal begitu kok. Anda kan khalifah atas diri Anda sendiri. Nah itu Mas Bakir, penting ini. Kita ini semua adalah khalifah. Kalau saya juga setuju sama Mbah Nun gitu. Sebenarnya penelitiannya gampang ini Mas Bakir. Karena Anda bilang ternyata kepala saya ada cekungannya. Ya Anda meneliti diri Anda sendiri aja. Anda mengakali orang apa enggak selama ini, mengambil keuntungan diri sendiri apa tidak gitu. Kalau tidak berarti Imam Fahrudin Ar-Razi ini tidak terlalu valid gitu. Ya. Artinya itu harus ada penelitian yang lebih gitu, valid, yang lebih seksama. Karena kalau pakai pikiran sekilas sukar menemukan hubungan antara kepala cekung dengan ngakali orang. Gitu. Fisik dan sifat itu ya agak nggak berhubungan sebenarnya gimana? Itu kalau ada korelasinya tidak kan terlalu ada mensana in corpore sano, di dalam badan yang sehat dapat jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat kan kalau kita balik. Jiwa yang sehat membuat orang menyehatkan badannya. Mensano in corpore sana. Ya, jadi mensano in corpore sana. Ya, jadi Anda tahu koruptor-koruptor, orang-orang dolim, para diktator segala macam kan fisiknya bagus, ganteng-ganteng, sehat, ganteng-ganteng gitu. Ternyata di dalam jiwanya kan ada kebusukan kan gitu. Nah, itu semua bisa diterabas, bisa diatasi, bisa ditablek gitu ya oleh iman dan takwa Anda kepada Allah dan janji kesetiaan dan kepatuhan Anda kepada Allah. Terserah arep diglok, arep pincang, arep kiter, arep apapun, ndak ada masalah karena innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat gambarmu, Allah tidak melihat jasadmu, yang Allah lihat adalah hatimu kan begitu. Jadi sudah sekarang terabas saja menurut saya.